Tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW pernah dilempari batu oleh penduduk Taif hingga berdarah-darah? Namun beliau tidak ingin Allah timpakan azab kepada mereka. Rasulullah SAW baru saja mengalami tahun kesedihan setelah ditinggal wafat paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah kemudian mengalami gangguan dari kafir Quraisy yang jauh lebih hebat dari sebelumnya karena Abu Thalib yang menjadi pelindung beliau saat itu telah wafat. Nabi SAW kemudian memutuskan pergi ke kota Taif untuk mendakwahkan agama Islam. Beliau berjalan kaki dari Mekah ke Taif yang jaraknya kurang lebih 60 mil dan Rasulullah saat itu ditemani mantan budak beliau yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya ke Taif, Rasulullah SAW melewati kabilah-kabilah dan kemudian beliau mendakwahi mereka. Namun tidak ada satupun yang menyambut dakwah beliau dengan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Nabi SAW sampai ke kota Taif dan berharap penduduk Taif menerima Islam sehingga kota itu bisa mendukung eksistensi dakwah serta menjadi tempat bagi kaum muslimin untuk hijrah. Nabi akhirnya mendakwahkan Islam kepada 3 pembesar Taif yang berasal dari Bani Saqif. Mereka adalah Abdu Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Ketiganya merupakan penguasa negeri Taif dan tentu apabila mereka memeluk Islam, maka semua masyarakat Taif bisa menjadi muslim. Namun kenyataannya berbeda. Setelah Rasulullah SAW mendakwahi mereka agar menyembah Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi berhala, serta menghapus segala kebiasaan buruk jahiliyah, maka ketiganya menolak dakwah Nabi SAW. Mereka tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya. Mereka justru meremehkan Rasulullah dan menganggap bahwa pengakuan beliau sebagai Nabi dan Rasul hanyalah karangan belaka. Penolakan dari 3 pemimpin Taif itu membuat Rasulullah mengalihkan dakwah beliau kepada penduduk di kota tersebut. Artinya beliau berdakwah kepada kaumnya para pemimpin Taif. Beliau SAW lalu berkeliling dari kampung ke kampung dan tidaklah beliau meninggalkan Taif kecuali semua wilayah telah beliau dakwahi. Total waktu Rasulullah bersama Zaid di Taif adalah 10 hari. Tetapi sebagaimana para pemimpin Taif sebelumnya, penduduknya pun menolak dakwah Rasulullah. Mereka mengusir sang Nabi dan menganggap beliau hanya mencemari ajaran yang sudah tertanam lama di Taif. Kepala-kepala kampung dan orang-orang berpengaruh di Taif lalu memprovokasi para penduduk dan bahkan para budak untuk menghina serta mengusir Rasulullah SAW. Maka disinilah kepiluan itu terjadi. Orang-orang Taif berbaris membentuk 2 shaf di kanan dan kiri jalan. Kemudian mereka beramai-ramai mencela dan yang lebih parah lagi, mereka melempari Rasulullah dengan batu. Jadi Nabi SAW dan Zaid bin Harithah dilempari baik dari sebelah kiri jalan maupun sebelah kanan jalan. Zaid kala itu menjadi tameng Rasulullah dengan terus berusaha melindungi beliau dari hujan batu. Kejadian ini membuat Rasulullah mengalami kesedihan hati dan luka fisik yang luar biasa. Kaki dan kepala beliau yang mulia sampai bercucuran darah akibat derasnya lemparan batu dari orang-orang Taif. Rasulullah bersama Zaid bin Harithah kemudian terus berlari menghindari kejaran penduduk Taif hingga beliau berdua tiba di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka adalah 2 pembesar kafir Quraisy. Rasulullah SAW kemudian beristirahat di kebun itu sembari berdarah-darah dan menahan rasa sakit. Saat itu meski Utbah dan Syaibah merupakan musuh Rasulullah di Mekah,
namun keduanya merasa iba kepada sang Nabi. Hati mereka terketuk dan Utbah meminta budaknya untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah. Di kebun inilah Rasulullah yang sedang sedih mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengadukan kepada Rabb-Nya atas kelemahan beliau, atas sedikitnya cara atau strategi beliau dalam berdakwah, dan atas lemahnya beliau terhadap manusia. Di momen inilah akhlak Rasulullah SAW yang mulia beliau tunjukkan. Pada pengaduannya, Rasulullah sama sekali tidak meminta Allah untuk menimpakan bala bencana kepada penduduk Taif. Beliau justru berkata bahwa inilah kelemahan beliau dalam mendakwahkan Islam kepada manusia. Rasulullah seolah mengeluhkan dan mengadukan akan kekurangan dan kelemahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau SAW dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu kemudian kembali ke kota Mekah, dan di tengah perjalanan beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam. Sang malaikat yang perkasa berkata bahwa Allah Azza wa Jalla telah mendengar perlakuan buruk penduduk Taif atas dakwah Rasulullah, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Rasulullah bisa memerintahkan apa saja kepada malaikat itu terhadap penduduk Taif. Malaikat penjaga gunung kemudian berkata kepada Rasulullah bahwa jika beliau menghendaki, maka ia bisa menimpakan 2 gunung di sekitar Mekah kepada orang-orang Taif. Namun Rasulullah SAW sekali lagi menunjukkan akhlak beliau yang mulia. Beliau justru menolak bala bencana ditimpakan kepada mereka dan berharap dari keturunan penduduk Taif nantinya lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak berniat menghadirkan balasan menyakitkan sebagaimana beliau disakiti oleh orang-orang Taif. Rasulullah bahkan mendoakan hanya kebaikan bagi mereka. Maka sungguh mulia akhlak baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa setia menjadi umat Rasulullah SAW hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita semua.